karakter fisiologisnya bagaimana. Nah, itu harus pada keperluan-keperluan tertentu itu bisa dikarakterisasi, bisa dicari. Oh, misalnya si A rambutnya keriting, ya sifat aslinya itu rambutnya keriting, ya hidungnya mancung, kulitnya gelap, misal seperti itu, ya tanaman pun juga seperti itu, ya bisa dikarakterisasi. Nah, untuk mengkarakterisasi tanaman ini, ternyata metode pembuatan preparat ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk menentukan karakter anatomi atau struktur anatominya. Juga dari pembuatan preparat menggunakan mikroteknik ini juga bisa digunakan untuk menentukan kandungan senyawa-senyawa apa saja toh yang terkandung di dalam irisan organ daun, di dalam irisan organ akar, di dalam irisan organ batang. Ya. Kebanyakan ini orang-orang farmasi menggunakan metode ini ya, mikroskopi mikrokimia. Jadi misal ini tadi yang saya jelaskan tadi ya. Jadi misal kita ingin mengkarakterisasi struktur anatomi suatu tanaman. Nah, ini bisa ditentukan, oh indeks stomatanya bagaimana, rasio palisadenya bagaimana. Kemudian ketebalan jaringan, misalnya ketebalan jaringan mesofil. Kemudian ketebalan berkas pengangkut, ketebalan dari pembuluh silem, ketebalan pembuluh fluem. Nah, kemudian lebar dan panjang stomata. Nah, ini bisa ditentukan semua. Salah satu alatnya itu kita menggunakan yang kemarin itu. Jadi kita harus memotret dulu. Jadi preparat itu dipotret dulu. Atau istilahnya kemarin apa masih ingat? Rekam gambar. Ya, rekam gambar. Bisa menggunakan mikrograf ya, mikroskop mikrograf. Itu yang ada di lab biologi dasar. Bisa juga menggunakan bantuan kamera OptiLab. Jadi kamera OptiLab itu nanti dipasang di okuler mikroskop sehingga bisa disambungkan ke laptop. Preparat dipasang di mikroskop, namun kita melihatnya tidak nginceng di okuler, tapi kita melihatnya karena sudah disambungkan ke laptop, kita bisa melihat dari LCD di laptop. Nah, kemudian bagaimana dengan mikroskopi mikrokimia untuk melihat karakterisasi suatu tanaman, senyawa apa saja yang terkandung pada tanaman itu. Nah, itu bisa diuji kimia pada irisan melintang, bisa organ daun, bisa organ batang, bisa organ akar. Kalau kita mau menentukan senyawa kimia yang terkandung pada preparat itu, berarti preparat itu harus dalam bentuk preparat yang bagaimana? Ayo, apakah dia segar? Apakah dia semi permanen ataukah dia embedding atau non embedding? Kira-kira harus preparat yang bagaimanakah? Kalau mau menguji kandungan senyawa yang terkandung pada preparat tersebut, ada yang bisa menjawab? Halo? Halo? Halo Ibu. Ya. Halo Ibu. Gimana? Harus preparatnya harus dalam model atau tipe preparat yang bagaimanakah? Non-embedding. Yang segar. Yang apa? Ada yang jawab embedding, ada yang jawab segar ya? Non-embedding, Bu. Non-embedding. Satunya lagi apa? Ada lagi? Oke. Ayo diajari Bu Endang ke logika ilmiah ya. Kita pakai logika kita, tapi dalam ranah ilmiah. Kalau kita ingin menguji suatu zat ya, apa itu dalam preparat itu, di mana misalnya kita ingin menguji
apakah di situ terkandung pati ya. Kalau pati itu biasanya kan ditetesi dengan yodium. Nah, kalau menggunakan preparat sudah awetan, otomatis kan tidak bisa diutak-utik lagi ya. Baik preparat awetan maupun preparat semi permanen itu kan sudah melewati proses sehingga tidak bisa dirubah lagi. Jadi dia sudah difiksasi. Jadi semua preparat yang sudah mengalami fiksasi, maka itu sudah tidak bisa diubah lagi. Difiksasi itu sudah ditetapkan. Dia sudah secara proses biokimia, proses fisiologi preparat itu istilahnya sudah dimatikan. Nah, makanya untuk menentukan kandungan senyawa-senyawa kimia pada suatu sediaan itu harus dalam bentuk segar. Karena kalau dalam bentuk segar itu belum difiksasi, senyawa-senyawa kimia yang terkandung pada sediaan itu masih ada. Nah, itu baru bisa nanti digunakan untuk menentukan secara kualitatif kandungan metabolit sekunder atau metabolit primernya itu apa saja. Jadi maksud dari mikroskopi mikrokimia itu adalah uji kimia untuk menentukan karakter atau mengidentifikasi sejumlah senyawa atau material menggunakan mikroskop. Kenapa menggunakan mikroskop? Karena kita mau menguji sediaan atau preparat organ suatu tanaman ya. Di mana mikrokimia ini ya melibatkan pembentukan suatu warna tertentu ya, warna tertentu. Dan itu nanti kenapa warna itu bisa muncul? Karena ada suatu senyawa kimia yang nanti bereaksi dengan metabolit yang dikeluarkan oleh irisan organ tanaman itu. Ya, reaksi tertentu inilah yang nanti akan menimbulkan warna, dan warna itulah yang nanti digunakan untuk karakterisasi. Oh, ternyata dia menimbulkan warna merah bata, dia menimbulkan warna biru, dia menimbulkan warna kuning. Berarti ini menandakan kandungan lipid, kandungan protein atau kandungan flavonoid ya, seperti itu. Nah, uji kimiawi ini dilakukan pada kaca objek mikroskop ya, karena menggunakan sediaan segar ya. Sehingga uji secara kualitatif ini murah ya, kemudian sederhana dan cepat. Nah, pada uji ini nanti bisa ditentukan juga gugus-gugus fungsional yang bisa menentukan warna-warna sehingga kita bisa menentukan oh itu golongan senyawa flavonoid, itu golongan senyawa tanin, itu golongan senyawa alkaloid ya, seperti itu. Nah, tes mikrokimia ini biasanya itu sering dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam dunia obat-obatan herbal. Jadi tanam-tanaman yang berkhasiat obat. Nah, itu sering ya untuk mengecek apakah flavonoidnya tinggi, taninnya tinggi ya, alkaloidnya tinggi, itu untuk mengecek cepat, secara cepat, sederhana, murah, itu menggunakan teknik ini ya, mikroskopi mikrokimia. Juga bisa digunakan untuk serologi ya, juga dalam dunia forensik ya. Misal kalau dalam dunia forensik itu oh ini daun ganja apa tidak ya, kok sama-sama ya, morfologinya sama, habitusnya sama. Nah, itu bisa dicek dengan mikroskopi mikrokimia ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Jadi misal ini salah satu contoh ya, bagaimana struktur anatomi suatu tanaman itu akan dikarakterisasi atau ditentukan karakter struktur anatominya. Nah, itu kita bisa menggunakan organ daun ya, organ daun. Nah, kalau organ daun misalnya kita ingin melihat jumlah stomatanya atau kepadatan stomatanya. Nah, itu bisa digunakan misalnya stomata indeks. Nah, stomata indeks itu caranya kita menghitung jumlah stomatanya. Jadi rumus untuk stomata indeks itu adalah jumlah stomata dibagi jumlah stomata ditambah
sel-sel epidermis dikalikan 100 ya. Jadi misal di gambar ini, oh ini ada stomatanya dalam suatu, kalau misalnya kita tidak menggunakan OptiLab, kita langsung melihat berarti dalam luasan lingkaran okuler mikrometer. Jadi bidang pandangnya adalah okuler mikrometer. Namun apabila kita menggunakan OptiLab, di mana OptiLab itu nanti dengan software image raster, itu nanti kita bisa menentukan luas areanya dulu. Luas areanya ditentukan. Kemudian setelah luas areanya sudah ditentukan, dalam luas, misalnya ini ya, ini saya tentukan seperti ini. Luas area untuk penentuan indeks stomata. Kemudian nanti dihitung stomatanya ada berapa. Sel epidermisnya ada berapa. Epidermis kan yang ada di sekeliling dari stomata ini. Nah, itu dihitung epidermisnya ada berapa. Baru nanti diketahui indeks stomatanya. Nah, kemudian juga bisa diketahui parameter yang lain, karakter yang lain, bagaimana rasio palisadenya. Jadi rasio palisade terhadap jumlah epidermis ya, seperti pada gambar di sini ya. Pada gambar di sini ini kelihatan yang ada di atas ini, adalah sel-sel epidermis. Namun di bawah, karena ini kan transparan, sehingga kita bisa melihat pandangan dari atas sel-sel palisade yang ada di bawah epidermis. Nah, biasanya digunakan rumus dalam 4 sel epidermis ya, dalam 4 sel epidermis itu ada berapa jumlah palisadenya. Misalnya seperti ini ya. Ini ada 4 sel epidermis, jumlah palisadenya ada berapa? Nah, ini dihitung, kemudian masukkan rumus ya. Oh, ternyata ada sekitar 18,4 ya, dibagi 4 epidermis, berarti rasio palisade terhadap epidermis itu sejumlah 4,5. Nah, masing-masing spesies tanaman ya, masing-masing genus suatu tanaman dalam kelasnya genus itu kadang-kadang punya karakter rasio palisade atau indeks stomata itu yang bisa dijadikan ciri. Sehingga apabila kita ingin misalnya ya menentukan suatu spesies A, ternyata spesies A itu misalnya apa ya, kalau tanaman obat, misalnya kalau tanaman obat misalnya contohnya apa? Contohnya apa misalnya dari genusnya Singiberacea itu ya? Jahe ya misalnya. Oke, misalnya jahe merah ya. Jahe merah dengan jahe putih itu ya misalnya, atau sama-sama jahe. Sama-sama jahe itu kemungkinan mempunyai karakter indeks stomata. Kan jahe itu kan ada yang jahe merah, jahe emprit, jahe yang putih itu yang biasa itu. Banyak sekali ya. Biarpun itu satu genus, tapi banyak sekali jenisnya, spesiesnya itu berbagai macam. Nah, itu ternyata mempunyai karakter indeks stomata yang berbeda-beda. Nah, inilah yang dimaksud Bu Endang tadi adalah mengkarakterisasi, mengidentifikasi. Ya, jadi sifat khusus yang dipunyai oleh tanaman yang berbeda dengan tanaman atau spesies yang lain. Ya, misal seperti itu. Ini saya ambil contoh ya. Pada tanaman Telusma pallida ya. Ini pada suatu jurnal ya di daerah Gujarat. Nah, tanaman ini ya secara morfologi itu nanti ditampilkan seperti ini. Kemudian kalau ingin mengkarakterisasi struktur anatominya itu bisa dibuat ya. Bisa dibuat penampang melintang. Bisa penampang melintang dari petiolanya atau tangkai daunnya, bisa penampang melintang dari daunnya sendiri yang melewati ibu tangkai daun ya. Kemudian ini di preparatnya kalau mau diuji mikroskopis mikrokimia ya, jadi kandungannya senyawanya apa saja ya otomatis preparatnya harus dalam bentuk preparat segar. Namun kalau hanya sebatas karakter struktur anatomi
panjang apa itu atau ketebalan korteknya berapa, berkas pengangkutnya tipenya apa. Nah, itu pakai preparat awetan tidak masalah. Tapi kalau ingin menguji kandungan senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam daun ini maupun di dalam petiolanya, karakternya itu kandungan senyawa kimianya apa saja, nah itu butuh untuk preparat segar untuk pengujian mikroskopi mikrokimia ya. Jadi misal di sini ya, untuk pengukuran diameter misalnya dari epidermis ya, sel-sel epidermisnya itu kira-kira luasnya berapa atau besarnya berapa kali berapa. Daerah kortikal atau daerah kortek misalnya ketebalannya berapa atau lebar panjangnya berapa. Kemudian diameter dari berkas pengangkut ini diameternya berapa. Nah, itu bisa ditentukan di sini ya. Kemudian juga ini misalnya ingin melihat karakter ibu tulang daun ya. Maka digunakan irisan melintang dari ibu tulang daun. Nah, kemudian ini juga di karakter juga ya. Diameternya berapa, epidermisnya diameternya berapa, kemudian bagaimana daerah kortikalnya, mau diukur misalnya daerah kortikalnya itu luasnya berapa, misal vaskular bandernya ada berapa ya, itu kemudian ada trikomanya, trikomanya panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa, dalam panjang tertentu dari epidermis itu ada berapa trikoma. Nah, itu semuanya merupakan karakter-karakter dari anatomi suatu tanaman. Dan masing-masing spesies itu mungkin akan mempunyai karakter sendiri-sendiri. Ya. Misal seperti ini yang tadi disebutkan Bu Endang. Irisan melintang melalui ibu tulang daun. Nah, di sini kan bisa dilihat, ini daerah korteknya. Bagaimana daerah korteknya, luasnya bagaimana, berkas pengangkut, luas silemnya berapa, luas fluemnya berapa, ya. Kemudian ketebalan dari petiola laminanya atau lembaran daunnya, ya. Kemudian dari lembaran daun ini bisa diukur, ya, diukur ketebalan dari palisadenya. Pengukurannya bagaimana? Menggunakan yang kemarin diajarkan Bu Endang, mikrometri, ya, peneraan dulu, ditera dulu dengan objek mikrometer. Kemudian kalau sudah diketahui panjang satu divisi okuler itu berapa, nah itu digunakan untuk mengukur ini, ya. Itu kalau misalnya kita menggunakan langsung okuler mikrometer yang dipasangkan di okuler. Tapi kalau kita menggunakan OptiLab, nah itu nanti langsung softwarenya akan mengkalibrasi, ya. Jadi kita mengkalibrasinya menggunakan software image raster, sehingga nanti kita di layar LCD itu kita sudah bisa menentukan panjangnya sekian, itu sudah langsung tercatat nanti di softwarenya itu, ya, gitu. Ya, ini adalah menentukan karakter anatomi dari suatu tanaman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin Bu Endang kurang jelas menerangkan. Halo? Belum, Ibu. Silakan. Belum ya? Oke. Jadi nanti ini ilmu ini atau pemahaman mengenai ilmu mikrokimia atau karakterisasi anatomi, kemudian bagaimana kita menggunakan mikrometer, ya, teknik mikrometri itu nanti pada saat Anda, ya, kalian nanti untuk TA, ya, untuk penelitian TA itu bisa digunakan. Saya ingin ini Bu, apa itu ternyata kok suatu tanaman itu mengeluarkan suatu senyawa di mana senyawa itu bisa berfungsi sebagai obat misalnya. Berarti itu kemungkinan saya baca-baca itu dia ada di trikomanya Bu. Trikomanya mengandung glanduler, berarti trikoma glanduler. Saya ingin melihat berapa banyak atau dalam satu luasan daun itu jumlah trikomanya. Nah, itu bisa nanti menggunakan karakter ini.
ya kita lihat secara anatominya ya. Kemudian kita ukur ya trikomanya dalam satuan luas daun berapa, itu bisa ya. Di lab terpadu juga sudah tersedia apa itu scanning elektron mikroskop dilihat dengan SEM, scanning elektron mikroskop. Oh, ternyata benar ya, trikomanya itu punya glandulanya jelas sekali. Nah, itu bisa nanti dilihat bagus sekali karena 3 dimensi. Kalau scanning elektron mikroskop itu 3 dimensi. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada panjang, lebar. Oh, dalam satuan ruang berarti 4 dimensi ya. Itu bisa dilihat ya pada scanning elektron. Jadi bagus. Tapi kalau memang scanning elektron mikroskop itu hanya hitam dan putih ya, belum ada warnanya. Karena kita melihatnya daun dalam kondisi kering, harus dikeringkan dulu. Nah, misalnya lagi tanaman itu kalau misalnya dinaungi, satu jenis tanaman itu warna hijau daunnya meningkat. Namun tanaman yang lain justru hijau daunnya menurun. Wah, berarti itu ketebalan palisadenya bagaimana ya? Atau kandungan klorofil, kan kandungan klorofil ada di jaringan palisade. Itu jaringan palisadenya itu dipengaruhi tidak ya oleh naungan. Nah, itu nanti bisa dianalisis secara anatomi seperti ini, kemudian diukur. Oh, ternyata kalau yang dikasih naungan itu ketebalan palisadenya itu lebih tinggi dibanding yang tidak dikasih naungan. Oh, ternyata spesies tanaman ini beradaptasi pada kondisi naungan itu justru meningkatkan, memperbesar jaringan palisadenya dan meningkatkan kandungan klorofilnya. Nah, itu bisa menggunakan metode-metode seperti ini, ya, anatomi kemudian diukur, ya, ditambah nanti parameter fisiologi, diukur kandungan klorofilnya, ya. Jadi menjadi suatu penelitian yang menarik. Ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh untuk pengukuran mikrokimia pada morfologi anatomi dan uji histokimia rimpang. Jadi ini ada 3 rimpang, Curcuma aeruginosa, Curcuma longa, dan Curcuma heineana. Ya. Dari penampilan morfologi secara luar mungkin tidak begitu berbeda, namun setelah dibelah ya, oh ternyata berbeda ya. Warnanya kebiru-biruan, ini kuningnya kuning apa itu kunyit ya. Kemudian ini agak terang. Nah, dari sini kemudian dibuat suatu irisan segar ya dari umbi ini ya, dari rhizom ini. Kemudian bisa diuji ya. Misalnya mau diuji kandungan karbohidratnya. Dari irisan segar tadi, rhizom tadi, kemudian ditetesi lugol 1%. Apabila dia mengandung karbohidrat atau pati positif, jadi dia mengandung pati, benar-benar memang dia kandungan patinya ada atau positif, maka akan terjadi warna ungu. Oh, ternyata dari ketiga spesies tadi terlihat jelas warna ungunya. Nah, itu nanti yang terwarnai ungu hanya pada butir-butir amilum saja. Sementara pada butir-butir lemak dan sebagainya tidak akan terwarnai ungu. Sehingga ini bisa dideteksi untuk membedakan, oh itu butir pati atau butir amilum. Ya. Misal lagi irisan segar ini akan diuji protein ya. Ini bisa menggunakan ditetesi dengan asam pikrat ya. Kemudian irisan segar itu nanti dibilas dengan etanol ya. Lah, setelah pembilasan dengan etanol baru butir-butir protein atau tetesan-tetesan protein ini apabila dia protein positif itu akan memberikan warna kuning ya. Jadi oh ini yang memberikan warna kuning yang jelas itu pada ini ya spesies dari Curcuma aeruginosa dan Curcuma heineana ya, pada C dan F ya. C itu apa itu mungkin perbesaran lemah ya. Kemudian F itu dilihat dengan perbesaran lebih kuat ya. Kemudian ini juga terkandung proteinnya, cuman ini tidak begitu, mungkin tidak begitu banyak ya, karena warnanya tidak begitu kuning ya, seperti itu ya. Jadi ini contoh untuk deteksi mikrokimia.
Kemudian lagi ingin menguji alkaloid. Nah, digunakan reagen Wagner. Apabila positif nanti terjadi warna merah kecoklatan. Nah, kemudian ini kelihatan, oh pada tempat-tempat tertentu ada butir-butir warna merah kecoklatan. Nah, itu bisa dideteksi bahwa itu adalah butir-butir dari alkaloid. Ya, ini. Ya. Kemudian pengujian tanin ya menggunakan FeCl3 ya. Ini ternyata juga positifnya dengan warna kecoklatan. Nah, ternyata hanya pada Curcuma aeruginosa dan Curcuma longa saja yang menunjukkan bahwa terjadi positif untuk kandungan taninnya. Nah, ini nanti bisa dideteksi, oh kandungan tanin itu butir-butir tanin atau senyawa yang mengikat yang menunjukkan bahwa dia positif ada kandungan taninnya itu ada di daerah korteks. Oh ternyata ada di daerah empuler juga, misal gitu ya. Ada di sekitar dekat endodermisnya, misal seperti itu ya. Itu nanti bisa dideteksi seperti itu. Nah, ini flavonoid, uji flavonoid menggunakan NaOH 10%, warnanya adalah merah ya. Jadi ini juga nanti preparat segar itu ditetesi dengan NaOH 10%. Ya, ditunggu beberapa saat baru dilihat di bawah mikroskop. Nanti akan kelihatan butir-butir yang berwarna merah itu yang bisa dideteksi sebagai flavonoid. Kemudian ada yang bertanya, Bu, misalnya dengan berbagai senyawa, ada FeCl3, ada asam pikrat, kemudian ada NaOH, bagaimana itu bisa menimbulkan warna yang berlainan? Ya, itu tadi yang disebutkan di awal, bahwa masing-masing senyawa, tanin, flavonoid, kemudian alkaloid, itu mempunyai gugus-gugus fungsional yang berbeda-beda. Nah, gugus fungsional itu bisa bereaksi dengan basa, bisa bereaksi dengan besi, ya mungkin bisa bereaksi dengan asam pikrat, ya asam, sehingga menimbulkan warna-warna tertentu. Nah, warna-warna tertentu itulah yang dideteksi. Oh, ini ciri khasnya tanin, ini ciri khasnya alkaloid. Oh, ini ciri khasnya flavonoid, ya seperti itu. Kemudian nanti butir-butir itu nanti diukur ya, bisa diukur. Butir-butir itu dalam luasan berapa milimeter persegi, butir-butirnya itu jumlahnya berapa atau kerapatannya berapa. Kalau misalnya di sini amilem ya, pada Curcuma hainiana itu kerapatannya 35 sampai 35,85, ini paling tinggi. Dapat dikatakan kandungan amilem paling tinggi itu terdapat pada Curcuma hainiana. Ya. Kemudian flavonoid, ternyata flavonoid itu paling tinggi ya, itu ada di Curcuma longa karena kerapatannya itu 12,76 dibandingkan Curcuma hainiana itu hanya 5,81, apalagi pada Curcuma aeruginosa hanya 0,09 kepadatan butir-butiran flavonoidnya, sehingga bisa cepat diketahui, oh ternyata rimpang ini itu flavonoidnya tinggi ya. Jadi bisa diketahui karakterisasi misalnya seperti Curcuma longa, taninnya tinggi, flavonoidnya tinggi, alkaloidnya tinggi ya. Namun dia untuk amilemnya itu lebih rendah dibandingkan Curcuma hainiana. Ya. Sehingga bisa langsung cepat karakterisasi itu. Sehingga apabila suatu tanaman herbal yang akan hanya diisolasi itu flavonoidnya, maka gunakanlah Curcuma longa. Ya. Seperti itu, Mbak. Jadi sediaan preparat segar mikroskopis itu bisa digunakan untuk karakter anatomi. Dari karakter anatomi itu nanti akan berhubungan erat dengan kandungan senyawa-senyawa atau metabolit-metabolit sekunder.
di mana metabolit sekunder itu bisa dideteksi dengan metode mikrokimia. Apa tuh yang dimaksud mikrokimia itu? Penggunaan uji kualitatif menggunakan senyawa-senyawa penanda yang diaplikasikan pada preparat segar sehingga nanti diketahui kandungan suatu senyawa pada spesies tanaman tersebut ya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin kurang jelas? Halo? Sudah jelas semua? Jelas sih. Jelas Ibu. Jelas ya. Oke, terima kasih. Mungkin kuliah pada siang hari ini bisa kita akhiri ya. Jadi untuk materi